Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan. Adapun topik yang akan dibahas oleh kelompok 3 adalah tentang saham dan nilai saham. Perkenalkan, nama saya Noning Hopipah yang bertugas sebagai moderator dan sekaligus juga menjadi pemateri ke-1. Pada hari ini, saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok 3 ada saya yang sebagai pemateri ke-1 dan Korinur Ayana sebagai pemateri kedua, Melanisa sebagai pemateri ketiga, Mia Gina Anggraini sebagai pemateri keempat, dan Ada Dewi Fatmawati sebagai pemateri kelima. Selanjutnya langsung saja ke bagian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama ada saham, tentang saham, di mana saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada kepemilikan sebuah perusahaan itu sendiri. Yang kedua ada saham preferred. Saham preferred mempunyai sifat gabungan antara obligasi dan saham biasa, seperti bond yang membayar bunga atas pinjaman. Saham preferred juga memberikan hasil yang tepat berupa dividen preferred. Oleh karena itu, saham preferred dianggap mempunyai karakteristik di tengah-tengah antara bond dan saham biasa. Ada karakteristik saham preferred, yaitu pemegang saham yang mempunyai hak untuk menerima dividen terlebih dahulu dibanding dengan pemegang saham biasanya. Yang kedua, saham preferred juga umumnya memberikan hak kepada dividen kumulatif, yaitu memberikan hak kepada pemegang untuk menerima dividen tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayar sebelum pemegang saham biasa menerima dividennya. Yang selanjutnya ada preferred terhadap waktu likuiditas. Ada dua. Satu, saham preferred mempunyai hak terlebih dahulu atas aktiva perusahaan dibandingkan dengan hak yang dimiliki oleh saham biasa pada saat terjadi likuiditas itu sendiri. Yang kedua, karena karakteristik investor pada umumnya menganggap saham preferred lebih kecil resikonya dibanding dengan saham biasanya. Yang selanjutnya ada jenis saham preferred. Untuk menarik minat investor terhadap saham preferred dan untuk memberikan beberapa alternatif yang menguntungkan baik bagi investor atau bagi perusahaan yang mengeluarkan saham preferred, yaitu beberapa macam saham preferred. Dan jenis dari saham preferred diantaranya adalah saham preferred yang dapat dikonversikan ke dalam saham biasa. Jenis-jenis saham preferred itu ada 3 poin. 1. Convertible preferred stock, yaitu dimana untuk menarik investor yang menyukai saham biasa, beberapa saham preferred menambah bentuk di dalam yang memungkinkan pemegangnya untuk menukar saham itu sendiri. Yang kedua ada call preferred stock, yaitu bentuk lain dari saham preferred adalah memberikan hak-hak kepada perusahaan yang mengeluarkan untuk membeli kembali saham itu sendiri pada tanggal tertentu di mana masa menandatangani dengan nilai-nilai tertentu. Yang ketiga ada floating adjustment rate
preferred stock, yaitu di mana saham preferred ini merupakan saham investor inovasi baru di Amerika Serikat yang dikenal pada tahun 1982, di mana saham preferred ini tidak membayar dividen secara tetap, tetapi tingkat dividen yang dibayar tergantung dari tingkat return dari sekuritas, di mana saham preferred tipe baru ini cukup populer sebagai investasi jangka pendek untuk investor yang mempunyai kelebihan khas itu sendiri. Cukup sekian pemaparan dari saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Kori Nuraina. Kepadanya dipersilahkan. Yang selanjutnya ada saham biasa. Jika perusahaan hanya mengeluarkan satu kelas saham saja, saham ini biasanya dalam bentuk saham biasa atau yang sering disebut dengan common stock. Pemegang saham biasanya adalah pemilik dari perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen untuk mengatur atau menjalankan operasional perusahaan. Sebagai pemilik dari perusahaan, pemegang saham biasanya memiliki beberapa hak. Yang pertama ada hak kontrol. Hak kontrol ini maksudnya ialah pemegang saham mempunyai hak untuk mengontrol siapa yang akan menjadi pemimpin atau yang akan memimpin perusahaannya. Nah, pemegang saham dapat melakukan hak kontrol ini dalam bentuk memveto dalam pemilihan direksi atau memveto pada tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang membutuhkan persetujuan dari pemegang saham. Lalu yang kedua ada hak menerima pembagian keuntungan. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasanya berhak untuk mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan. Namun, tidak semua laba itu dibagikan. Biasanya, sebagian dari laba itu ditanamkan kembali kepada perusahaan sebagai sumber dana internal daripada perusahaan. Dan laba yang sisa sebagiannya tadi itu kemudian baru bisa dibagikan kepada pihak-pihak pemegang saham. Lalu yang ketiga ada hak preemptif. Hak preemptif ini ialah hak untuk mendapatkan presentasi pemilihan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham. Hak preemptif ini mempunyai dua tujuan. Yang pertama yaitu untuk melindungi hak kontrol dari pemegang saham lama, dan yang kedua untuk melindungi pemegang saham lama dari nilai yang melorot atau merosot. Selanjutnya ada saham treasury. Saham treasury ini ialah saham milik perusahaan yang sudah pernah dikeluarkan dan beredar, yang kemudian dibeli kembali oleh perusahaan untuk tidak dipensiunkan, tetapi untuk disimpan sebagai treasury atau pemendaharaan. Perusahaan emiten membeli kembali saham beredar tersebut untuk berbagai alasan. Yang pertama yaitu akan digunakan sebagai bonus. Nah, emiten membeli kembali saham beredar ini untuk diberikan kepada manajer-manajer atau karyawan-karyawan di perusahaan sebagai bonus atau kompensasi dalam bentuk saham. Lalu yang kedua, meningkatkan volume perdagangan dengan harapan meningkatkannya nilai saham di pasar modal. Lalu yang ketiga, memberikan sinyal kepada pasar bahwa harga saham itu murah, sehingga perusahaan mau membeli saham tersebut. Lalu yang keempat, mengurangi jumlah saham beredar untuk menaikkan laba per lembar sahamnya. Dan yang kelima, mengurangi perusahaan lain untuk menguasai jumlah saham, sehingga dapat mengurangi kemungkinan perusahaan lain untuk menguasai jumlah saham yang secara mayoritas. Selanjutnya ada nilai saham. Ada 3 nilai yang berhubungan dengan saham,
yang dapat digunakan untuk mengetahui saham-saham mana yang bertumbuh atau grow dan mana yang murah atau undervalued. Yang pertama ada nilai buku. Ada beberapa nilai yang berkaitan dengan nilai buku, yaitu ada nilai nominal, agio saham, nilai modal disetor, laba ditahan, nilai buku yang menunjukkan nilai aktiva bersih pemegang saham. Sekian pemaparan materi dari saya. Nah, yang nantinya nilai-nilai tersebut akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang nilai saham. Ada 3 nilai yang berhubungan dengan saham, yaitu nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Untuk yang pertama yaitu nilai buku. Nilai buku ialah nilai aset yang tersisa setelah dikurangi kewajiban perusahaan jika dibagikan. Nilai buku hanya mencerminkan berapa besar jaminan atau seberapa besar aktiva bersih untuk saham yang dimiliki investor. Ada beberapa nilai-nilai yang berkaitan dengan nilai buku. Yang pertama, nilai nominal. Ialah yang ditetapkan oleh emiten. Nilai nominal dari suatu saham merupakan nilai kewajiban yang ditetapkan untuk tiap-tiap lembar saham. Kepentingan dari nilai nominal adalah untuk kaitannya dengan hukum. Yang kedua, agio saham. Agio saham ialah selisih harga yang diperoleh yang dibayarkan oleh investor kepada emiten dikurangi harga nominalnya atau selisih yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan dengan nominal sahamnya. Misalnya, nilai nominal saham biasa per lembar adalah Rp5.000 dan saham ini dijual sebesar Rp8.000 per lembar. Maka agio saham per lembar adalah sebesar Rp3.000. Agio per lembar dikalikan dengan jumlah lembar yang dijualnya. Kemudian nilai modal disetor. Nilai modal disetor ialah total yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan emiten, yaitu jumlah nilai nominal ditambah agio saham. Misalnya nilai nominal saham biasa per lembar adalah Rp5.000 dan saham ini dijual sebesar Rp8.000 per lembar, maka agio saham per lembar adalah sebesar Rp3.000. Agio per lembar dikalikan dengan jumlah lembar yang dijualnya. Kemudian laba ditahan. Laba ditahan merupakan laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Laba yang tidak dibagi ini diinvestasikan kembali ke perusahaan sebagai sumber dana internal. Kemudian nilai buku. Nilai buku di sini adalah di mana per lembar saham menunjukkan nilai aktiva bersih yang dimiliki pemegang saham dengan memiliki per lembar saham. Karena aktiva bersih adalah sama dengan total ekuitas pemegang saham, maka nilai buku per lembar saham adalah ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Jika perusahaan mempunyai 2 macam kelas saham, yaitu saham preferen dan saham biasa, maka perhitungan nilai buku per lembar untuk masing-masing kelas saham ini lebih rumit dibandingkan jika hanya mempunyai saham biasa saja. Perhitungan nilai buku per lembar saham untuk 2 macam kelas saham yaitu yang pertama, hitung nilai ekuitas saham preferen. Nilai ekuitas dihitung dengan mengalihkan nilai tebus ditambah dengan dividen yang arrange dengan lembar saham preferen yang beredar. Jika nilai tebus tidak digunakan, maka nilai nominal yang digunakan. Di dalam perhitungan ini, agio saham untuk saham preferen tidak dimasukkan karena pemegang saham preferen tidak mempunyai hak untuk agio ini walaupun berasal dari saham preferen. Sehingga nilai agio ini dimasukkan sebagai tambahan nilai ekuitas saham biasa. Yang kedua, hitung nilai ekuitas saham biasa. Nilai ekuitas saham biasa dihitung dengan mengurangi nilai total ekuitas saham preferen. Yang ketiga, nilai buku saham biasa dihitung dengan membagi nilai ekuitas saham biasa dengan jumlah saham lembar biasa yang beredar. Contoh, suatu perusahaan mengotorisasi untuk menerbitkan saham biasa sebanyak 1 juta lembar dengan nilai nominal Rp5.000. Pada tanggal 18 Februari tahun ini, perusahaan mengeluarkan sebanyak 800.000 lembar saham biasa dengan harga Rp8.000 per lembar. Dari penjualan saham biasa ini, perusahaan mendapatkan kas sebesar Rp6.400.000.000 itu dari 800.000 lembar dikali Rp8.000 yang terdiri dari modal saham biasa,
bisa didapatkan dari 800 lembar dikali Rp5.000 yaitu Rp4 miliar. Agio saham biasa 800 lembar dikali Rp3.000 yaitu Rp2.400.000.000, dan total kas diterima dari modal saham biasa ditambah agio saham biasa yaitu Rp6.400.000.000. Pada tanggal 17 November tahun ini, perusahaan membeli balik saham biasa yang beredar sebagai saham treasury sebanyak 100.000 lembar dengan harga pasar sebesar Rp15.000. Nilai total saham treasury adalah 100.000 lembar dikali Rp15.000 yaitu Rp1.500.000.000. Selanjutnya, pada tanggal 5 Desember tahun ini, sebanyak 20.000 lembar saham treasury dijual kembali dengan harga Rp17.500 per lembarnya. Dari penjualan saham treasury ini, perusahaan mendapatkan kas sebesar Rp350 juta, itu dari 20.000 lembar dikali Rp17.500, yang terdiri dari modal saham treasury terdapat dari 20.000 lembar dikali Rp15.000 yaitu 300 juta, agio saham treasury dari 20.000 lembar dikali Rp2.500 yaitu Rp50 juta, dan total kas diterima yaitu modal saham treasury ditambah agio saham treasury yaitu Rp350 juta. Pada tanggal neraca yaitu 31 Desember tahun ini, posisi saham treasury perusahaan adalah sebanyak 80.000 lembar. Dari 100.000 lembar pada tanggal 17 November dan dijual 20.000 lembar pada tanggal 5 Desember. Nilai dari saham treasury ini adalah sebesar Rp1.200.000.000. Didapatkan dari Rp1.500.000.000 dikurangi Rp300 juta. Saham treasury ini adalah milik perusahaan, bukan milik pemegang saham biasa, sehingga akan mengurangi total nilai ekuitas. Demikian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai nilai saham. Pada poin kedua itu ada nilai pasar atau market value, dan poin ketiga ada nilai intrinsik, di mana nilai pasar atau market value ini merupakan harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar. Nah, jadi nilai saham yang ditransaksikan setiap hari yang kita sebut dengan mark to market, yang di hari ini, detik ini, kita bisa tahu berapa sih harga saham di perusahaan tersebut karena kita bisa melihat transaksi di bursa atau di pasar saham. Sedangkan nilai intrinsik itu merupakan nilai yang seharusnya atau sebenarnya dari suatu saham. Nah, ini biasanya diestimasi oleh semua analis saham, dan kemungkinan bahwa nilai intrinsiknya itu akan berbeda antara satu analis dengan analis yang lain. Nah, dengan mengetahui kedua nilai ini, nilai pasar dan nilai intrinsik, ini kita bisa melihat apakah saham tersebut dijual dengan harga yang murah atau mahal. Nah, jika nilai pasar itu lebih kecil dari nilai intrinsiknya atau nilai sebenarnya, maka menunjukkan bahwa saham tersebut dijual dengan harga yang murah. Begitupun sebaliknya, jika nilai pasar lebih besar dari nilai intrinsiknya atau nilai sebenarnya, itu berarti saham tersebut dijual dengan harga yang mahal. Terdapat dua pendekatan untuk menghitung nilai intrinsik, yaitu yang pertama ada nilai sekarang. Pendekatan nilai sekarang ini disebut juga dengan metode kapitalisasi laba, dengan melibatkan kapitalisasi nilai-nilai masa depan yang didiskontokan menjadi nilai sekarang. Di mana proses penilaian dengan pendekatan nilai sekarang, yaitu yang pertama ada estimasi arus kas saham di masa yang akan datang. Arus kas di sini tentunya adalah tidak bukan dividen yang akan kita terima. Sedangkan yang kedua, estimasi tingkat return yang disyaratkan. Return di sini berarti keuntungan yang disyaratkan oleh investor. Selanjutnya, mendiskontokan setiap arus kas dengan menggunakan tingkat diskonto sebesar return yang disyaratkan. Lalu yang terakhir, nilai sekarang di setiap aliran kas tersebut kita jumlahkan sehingga diperolehlah nilai intrinsik saham. Untuk model perhitungan dividen yang pertama itu ada pembayaran dividen tidak teratur. Kita asumsikan bahwa perusahaan ini tidak membayarkan dividennya secara teratur, bahkan pada periode-periode tertentu itu perusahaan tidak memberikan dividennya. Misalkan pada saat perusahaan tersebut mengalami kerugian atau kesulitan likuidasi. Berbeda dengan dividen konstan tidak bertumbuh. Nah, kalau di sini berarti perusahaan asumsinya memberikan dividen secara tetap dari tahun ke tahun.
Biasanya ini dipergunakan untuk perhitungan saham preferen, karena biasanya preferen itu dividen yang diterimanya itu dari tahun ke tahun nilainya akan sama. Nah, dengan menggunakan pendekatan matematis, maka kita bisa melihat bahwa kalau begitu nilai intrinsik suatu saham itu adalah dividen yang kita terima dibagi dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan, yang kita gunakan sebagai diskonto. Jadi, misalnya pada contoh soal di sini bahwa dividen dibayarkan konstan sebesar Rp1.000 per tahun. Tingkat bunga diskonto adalah konstan 20% per tahun. Berapa nilai intrinsiknya? Nah, untuk mencari nilai intrinsik, kita bisa membagi nilai dividen yang kita terima, yaitu sebesar Rp1.000 dibagi dengan tingkat keuntungan yang kita diskontokan, yaitu sebesar 20% atau 0,2. Maka dihasilkan nilai intrinsiknya yaitu sebesar Rp5.000. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kelima yaitu Dewi Fatmawati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai model pertumbuhan dividen konstan. Nah, di mana dividen yang dibayarkan perusahaan ini akan meningkat dalam persentase yang tetap atau konstan. Model ini cocok untuk perusahaan yang memiliki pertumbuhan yang stabil. Dengan rumus P0 sama dengan D1 per K dikurangi G, atau jika dijabarkan P0 sama dengan D0 dikali 1 ditambah G per K dikurangi G, di mana P0 nya ini adalah nilai intrinsiknya, D0 nya adalah dividen yang dibayarkan pada periode tertentu, G nya adalah pertumbuhan dividen, dan K nya adalah tingkat pengembalian yang diharapkan. Kemudian kita masuk ke contoh soalnya. Sini ada contoh soal perusahaan membayar dividen sebesar Rp1.000. Dividen ini diharapkan tumbuh 5% per tahun. Tingkat pengembalian yang diharapkannya itu adalah 20% per tahun. Jadi berapakah nilai intrinsiknya? Kita masukkan ke dalam rumus. Nah, rumusnya yaitu P0 sama dengan 1000 dikali 1 ditambah 0,05 dari 5% tadi, kemudian dibagi dengan 0,2 dari 20% tadi dan dikurangi 0,05. Hasilnya adalah Rp7.000. Artinya nilai intrinsiknya itu adalah Rp7.000. Nah, jika harga pasar sahamnya ini per lembarnya adalah kurang dari Rp7.000, maka dikatakan harga pasar sahamnya itu murah. Begitupun sebaliknya. Kemudian untuk yang kedua yaitu harga jual akhir. Nah, harga jual akhir ini bagi investor yang mementingkan capital gain atau keuntungan dari penjualan saham, mereka ini akan membeli saham ketika harga saham itu rendah. Kemudian ketika harga saham itu meningkat, mereka akan menjualnya. Namun untuk investor seperti ini, harga jual akhir yang diterima ini perlu dipertimbangkan. Rumusnya itu adalah P0 sama dengan D1 per 1 ditambah K ditambah D2 per 1 ditambah K pangkat 2, kemudian DN atau dividen yang dibayarkan pada tahun tertentu per 1 ditambah K pangkat N atau periode tertentu ditambah PN per 1 ditambah K pangkat N, di mana D1 nya ini adalah dividen yang dibayarkan pada periode ke-1, begitupun D2 nya dividen yang dibayarkan pada periode kedua. Nah, K-nya itu tingkat pengembalian yang diharapkan dan PN-nya itu adalah nilai harga jual sahamnya. Kemudian ada contoh soal di sini, yaitu dividen dibayarkan dalam 5 tahun, tingkat bunga diskontonya adalah konstan 20% per tahun dan diperkirakan akhir tahun kelima investor dapat menjual saham sebesar 5.000. Jadi berapakah nilai intrinsiknya? Di sini dijelaskan periode ke-1-nya adalah dividen yang dibayarnya Rp1.000, periode kedua Rp1.500, periode ketiga 0, periode keempat Rp750, dan periode kelimanya Rp2.100. Kita masukkan ke dalam rumus yaitu 1000 per 1 ditambah 0,2 pangkat 1 ditambah 1.500 per 1 ditambah 0,2 pangkat 2 ditambah 0 karena periode ketiga dividennya itu 0.
Kemudian 750 per 1 ditambah 0,2 dipangkatkan 4 karena periode keempat, ditambah 2100 per 1 ditambah 0,2 pangkat 5 ditambah 5000 per 1 ditambah 0,2 pangkat 5. Hasilnya adalah 5090,02 rupiah. Kemudian ada contoh soal kedua, yaitu di sini investor memperkirakan perusahaan membayar dividen konstannya itu Rp500 selama 3 tahun. Nah, setelah itu diperkirakan akan menurun. Investor akan menjual sahamnya dengan harga Rp12.000 dengan harga saham yang ditawarkan sekarang adalah Rp5.000 dan tingkat bunga diskontonya 20% per tahun. Berapakah nilai intrinsiknya? Kita masukkan lagi ke rumus yang tadi, yaitu 500 P0 nya sama dengan 500 per 1 ditambah 0,2 pangkat 1 untuk periode ke-1 ditambah 500 per 1 ditambah 0,2 pangkat 2 untuk periode kedua ditambah lagi 500 per 1 ditambah 0,2 pangkat 3 untuk periode ketiga ditambah 12.000 per 1 ditambah 0,2 untuk periode ketiga karena investor akan menjual sahamnya itu seharga 12.000 di akhir periode ketiga. Hasilnya adalah Rp7.997,68. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada pendekatan PER atau Price Earning Ratio. Rasio dari harga saham per lembar terhadap EPS atau earning per lembar saham. Nah, rumusnya itu adalah harga saham dibagi dengan earning per lembar saham. Nah, ada contoh soal di sini, harga pasar saham per lembar sebesar Rp20.000 dengan laba bersih per lembar atau EPS-nya itu Rp5.000, maka besar PER-nya itu adalah Rp20.000 dibagi Rp5.000 sama dengan 4 kali. 4 kali di sini menunjukkan bahwa harga saham ini merupakan kelipatan dari 5 kali earning perusahaan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mohon maaf bila dari kelompok kami banyak kekurangannya dan kesalahannya. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.